Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga keadaannya sehat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan untuk bisa menjadi pedoman buat kehidupan kita. Biarlah Tuhan boleh ada beserta dengan kita saat ini dan menyampaikan maksud dan kehendaknya bagi setiap kita. Maka mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam perjalanan hidup kami melaluinya dengan Tuhan saja, sebab kami tahu perjalanan hidup kami penuh dengan segala macam angin, godaan, dan ajaran-ajaran yang mungkin bukan seperti yang Tuhan inginkan. Dan dalam segala hal itu, maka kami rindu supaya kami selalu dekat kepadamu, dan supaya kami boleh hanya hidup seperti yang merupakan kehendak-Mu. Firman-Mu akan segera kami baca. Sertailah hamba-Mu dan setiap pemirsa yang akan mendengarkan sapaan firman saat ini. Biarlah kami boleh mengerti dan menghidupi setiap bagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mengawali perenungan kita, saya akan memberikan kesempatan buat kita menyaksikan video-video singkat berikut ini. Silakan. Ya Bapak Ibu, tadi adalah beberapa video yang menceritakan kepada kita keadaan Indonesia pada awal tahun 2021 ini. Tingkat COVID-19 positif makin naik dan juga disertai banyak bencana alam. Dan jika saya mau nambahkan, ada satu lagi video yang mungkin tidak perlu saya putarkan, tetapi Bapak Ibu mungkin sudah menjadi hal yang Bapak Ibu tahu dan viral, yaitu ramalan-ramalan dari seorang yang bernama Mbak Yu tentang kejadian-kejadian di tahun 2021. Dan itu merupakan sesuatu hal yang banyak dibicarakan oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin bahkan di antara kita sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita menghubungkan setiap bagian puzzle itu? Dan bencana, pandemi, lalu ada ramalan,
Bagaimana kita menghubungkan semuanya? Banyak orang yang berkata bahwa ya ini mungkin sebuah gejala akhir zaman. Sebentar lagi dunia akan berakhir. Dan saya sendiri menyaksikan bahwa beberapa grup WA ada yang kirim video-video dari berbagai negara, baik yang di Afrika, baik yang di Amerika, baik orang kulit putih, orang Asia, dan bahkan orang Kaukasia, orang Eropa atau Amerika, yang dimana video itu dikirim dan isinya sama walaupun dari tempat yang berbeda-beda dengan orang-orang yang berbeda-beda, yaitu berkisar tentang pengungkapan di dalam mimpi dan juga mungkin penglihatan mereka bahwa Tuhan akan datang segera, yang kedua, dan Tuhan akan melaksanakannya. Dan banyak orang yang diangkat, tetapi juga ada banyak orang yang ditinggalkan, yang akan hidup di dalam penderitaan. Dan itu semua dikirim dengan santer banyak. Saya sendiri mendapatkan 5 video berkaitan tentang pengangkatan itu, tentang akhir zaman itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ada lagi video yang dikirimkan bukan soal pengangkatan, tetapi video tentang vaksinasi yang sekarang sedang dikerjakan oleh Indonesia pun juga di beberapa negara, adalah bentuk satu kekuatan yang ingin menaruhkan semacam implan ke dalam tubuh kita, yaitu tanda antikristus. Dan itu sudah dimulai tahun 2021 ini ketika vaksinasi berjalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, keren sekali kan video-video yang viral saat ini. Ramalan, penyingkapan tentang pengangkatan, akhir zaman, datangan Tuhan Yesus kedua kali. Vaksinasi adalah cara iblis mengimplan tanda antikristus ke dalam tubuh kita. Dan itu semua nyatanya ada di sekitar kita, viral menjadi video-video yang dikirimkan dari satu grup ke grup lain di dalam grup-grup WA kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, akibat daripada seluruh kiriman-kiriman itu, berita-berita itu, apa yang kita lihat, kita dengarkan dari cerita-cerita itu, apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Orang berpikir tentang akhir zaman, dan ini adalah merupakan awal daripada akhir zaman. Dan yang terjadi adalah orang menjadi takut dan khawatir. Coba bayangkan Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu dan bayangkan bahwa segala yang buruk akan terjadi. Bencana alam, sakit penyakit, resesi ekonomi, kehancuran pemerintah, semua itu akan terjadi di dalam mata kita yang terpejam. Di dalam kita menghayati itu semua terjadi, dan lalu kemudian ada lagi kiriman-kiriman tentang video akhir zaman, implan, tanda antikristus. Apa yang terjadi dalam pikiran kita dan yang kita rasakan? Ketakutan, kekhawatiran. Jangan kita pungkiri, itu muncul Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah memang seperti itu yang harusnya kita rasakan di dalam masa-masa menuju kepada akhir zaman, yaitu menjadi takut? Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Kata orang, takut itu perlu, sebab dengan takut kita datang kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan bahwa itu adalah spiritualitas ketakutan, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan bahwa kita datang kepadanya di dalam ketakutan. Bagian-bagian firman Tuhan kita banyak tulisan-tulisan berkata tentang jangan takut. Kisah Yusuf mengambil Maria menjadi istri, padahal Maria mengandung sebelum pernikahan. Kata-kata dari malaikat Tuhan di dalam mimpi Yusuf, jangan takut hai Yusuf, engkau jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ataupun ketika kisah Tuhan Yesus
yang ketika tidur di dalam kapal bersama dengan murid-murid, lalu kapal yang dinaiki oleh rombongan murid-murid itu dihantam ombak badai. Di tengah-tengah segala keadaan seperti itu, murid-murid takut. Yesus dibangunkan, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan takut. Lalu kemudian kisah Yairus, di mana Yairus sebagai pemimpin daripada sebuah rumah ibadah, anaknya sakit, mencari Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, rombongan Yairus dikabari dari rombongan yang menyusul, mengabarkan bahwa anaknya sudah mati, jangan lagi merepotkan daripada guru, yaitu Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yairus? Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, spiritualitas ketakutan ini sesuatu yang sangat-sangat bukan Kristen. Sehingga Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mau katakan kepada kita, viralnya segala video-video yang berputar di sekitaran kita, yang membawa kita kepada momok akhir zaman, yang membuat kita khawatir, takut, dan akhirnya mendatangi Tuhan di dalam ketakutan, adalah spiritualitas ketakutan yang dimana itu bukan sesuatu yang Kristen. Tuhan tidak ingin didekati dalam ketakutan, tetapi di dalam kegentaran, penghormatan, bukan di dalam ketakutan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus hapus gambaran spiritualitas ketakutan itu. Nah, lalu bagaimana kita menjawab dengan keadaan penuh bencana, pandemi, dan berbagai macam hal berkaitan tentang zaman yang menuju pada akhirnya? Mari kita menjawab. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau menjawab dulu yang bagian pertama, yaitu soal melihat kehidupan di dalam perspektif Tuhan dalam melihat bencana. Kita mau membuka bacaan Injil kita, Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan demikian, saya bacakan buat kita. Lukas 13 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bacaan Injil Lukas ini menceritakan kepada kita bahwa ada orang yang menghampiri Yesus dan berkata kepada Yesus, "Ada kejadian fenomenal nih. Ada orang yang dibunuh. Sepertinya adalah gambaran daripada para pemberontak Zelot yang memang banyak bermukim di Galilea." Dan berita itu disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus dan berkata bahwa, "Wah, kejadian ini fenomenal nih. Gimana tanggapan guru?" Harapan mereka bahwa Yesus akan masuk dan menyetujui pandangan di dalam pikiran mereka bahwa, "Oh, itu fenomenal tuh. Itu semua karena dosanya orang-orang itu." Nah, tapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Dia berkata bahwa jangan mengambil sebuah bayangan bahwa orang mengalami nasib naas, mengalami bencana, mengalami kesukaran kehidupan, lalu kemudian itu berkaitan soal dosa. Tidak. Dan itu bukan bagian hak kita untuk menghakimi orang berdosa atau tidak. Tetapi apa yang kita mau pelajari dari situ adalah bagaimana kemudian kita harus hidup di dalam pertobatan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam hal ini maka kita mau melihat bahwa kematian, kemalangan akibat daripada bencana seperti bencana yang sedang terjadi di awal tahun ini, kecelakaan bahkan
pandemi COVID-19 itu sendiri tidak menjadi sebuah gambaran hukuman, dosa, ataupun yang lain-lainnya. Ya memang itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dari semua itu kita belajar bertobat, hidup bersama dengan Tuhan. Nyatanya hidup kita itu hidup yang harus terus berserah diri kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Dan di dalam masa di mana kita masih diberikan waktu hidup, mendekatlah kepada Tuhan, sebab kematian datang tanpa kita undang dan tanpa kita tahu kapan datangnya. Maka ketika semua menjadi akhir dan kita belajar bahwa kita akan menuju akhir, ya mari hidup bertobat. Hidup benar, hidup ini titipan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan cara ya hidup dekat dengan Tuhan, hidup di dalam maunya Tuhan. Jadi nggak perlu jadi hakim, nggak perlu menjadi orang yang aneh-aneh di dalam melihat bencana. Bencana memang Tuhan izinkan. Di dalam setiap masa-masa kehidupan, bencana itu terjadi. Makin sering terjadi, iya memang makin. Bumi ini makin tua Bapak Ibu. Lempengan-lempengan bumi semakin bergeser untuk mengkerut. Dan pergeseran-pergeseran lempeng bumi membuat gerakan yang menimbulkan gempa, tsunami. Gunung-gunung juga makin tua. Umur semakin tua, maka akan kemungkinan mati atau meletus. Itu sesuatu yang sangat alamiah dan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang sangat luar biasa sehingga menjadi hakim menilai zaman bahwa ini akan datang akhir zaman atau ini semua terjadi karena dosa-dosa kita. Semua itu terjadi sebagai sebuah proses alam di mana kita diajarkan betapa rapuhnya kehidupan kemanusiaan, dan akhir kehidupan kemanusiaan itu tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Maka hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Jadi ketika kita melihat bencana, nggak perlu terus jadi halu, galau. Ya jangan. Mari dengan lihat bencana itu, maka kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi pahami itu ya. Bencana-bencana yang terjadi, pandemi yang terjadi, mengajarkan betapa rapuhnya, betapa sangat ringkihnya kehidupan kita, di mana kita akan akhirnya hidup ini selesai, tapi kita nggak tahu kapan. Maukah kita bertanggung jawab atas kehidupan yang masih dipercayakan Tuhan dengan hidup dekat dengan Dia dalam pertobatan. Nah, yang kedua adalah soal pembicaraan tentang akhir zaman. Apakah ini semua adalah akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman, iya, tapi bukan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, akhir zaman itu pasti. Tetapi di dalam Alkitab kita, di dalam pandangan kekristenan kita, akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan. Akhir zaman itu adalah sebuah gambaran pemulihan kehidupan. Bacalah kitab Wahyu. Akhir zaman, di mana datang anak manusia ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kedatangan Yesus yang kedua adalah sebuah gambaran pemulihan. Di dalam Wahyu dikatakan akan turun langit dan bumi yang baru, kemah Tuhan akan turun di dalam bumi ini. Dan kemudian Yerusalem yang baru akan turun, semua dipulihkan, semua diperbaiki, semua mendapatkan sebuah kehidupan yang baru, penuh sukacita. Lah ya, itu gambaran akhir zaman di dalam firman Tuhan kita. Jadi akhir zaman adalah sebuah keadaan yang penuh kebahagiaan dan kesukacitaan. Kenapa takut? Nah, itu menjadi sesuatu yang pasti akan datang bagi kita. Tidak ada orang yang dapat bersembunyi. Datangnya Tuhan akan dapat dilihat dengan mata yang jelas. Akhir zaman akan datang tanpa bisa kita halangi dan hentikan. Dan akhir zaman, kedatangan anak manusia akan menjadi sesuatu yang sangat menyukacitakan kita. Bersiaplah seperti seorang mempelai perempuan yang akan menyambut datangnya mempelai laki-laki. Itulah gambaran daripada akhir zaman.
Gambarannya adalah sebuah pernikahan, di mana mempelai laki-laki akan datang dan mempelai perempuan akan menyambut kebahagiaan di dalam pernikahan. Nah ya, kenapa orang Kristen jadi takut? Jangan-jangan hidup kita nggak benar. Nah, kapan akhir zaman itu akan datang? Itu menjadi sebuah teka-teki yang pelik yang terus dijalani di dalam kehidupan dari ribuan tahun yang lalu. Kapan ya akhir zaman datang? Tapi jelas Alkitab juga menuliskan tentang akhir zaman. Akhir zaman itu tidak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak, selain Bapa. Kita boleh melihat itu di dalam Matius 24 ayat 36 atau di dalam Markus 13 ayat 32. Kenapa? Kenapa tidak ada yang tahu kecuali Bapa? Karena bukan urusan kita akhir zaman. Akhir zaman itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah menyiapkan diri kita menyongsong akhir zaman. Kapan waktunya? Seperti apa nanti akan datangnya? Ya, itu sebuah hal yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian kita mempersiapkan diri. Nah, tetapi kan sebuah persiapan harus ada sebuah gambaran bahwa itu pasti akan datang. Nah, itulah yang disebut sebagai tanda zaman. Tanda zaman inilah yang dituliskan di dalam Alkitab kita juga, bahwa di dalam tanda-tanda zaman menuju kepada akhirnya dan masuk kepada zaman baru, banyak penderitaan besar yang luar biasa. Tetapi itu adalah tanda zaman. Dan kita jangan larut di dalam tanda zaman. Bapak Ibu ingat ya, tanda zaman. Tanda adalah sebuah benda atau sebuah gambar atau sebuah objek yang menjelaskan objek lainnya. Tanda forbidden, strip putih, itu hadir bukan untuk dirinya, tetapi tanda forbidden, strip putih itu untuk menjelaskan bahwa jalan di depan sana dilarang masuk. Jadi yang penting apa? Tanda forbidden-nya atau jalan di sana? Tanda ini hanya mengantarkan kita pada jalan yang di depan sana. Penderitaan ini adalah sesuatu cara untuk mengantarkan kita, untuk memberitahu kita bahwa akhir zaman itu pasti akan datang. Itu menjelaskan bahwa akhir zaman pasti datang. Jadi tanda itu adalah gambaran bahwa akhir zaman itu pasti datang. Nah ya, kenapa kita malah larut di dalam tanda zamannya? Ketakutan sendiri, khawatir, dan mendekati Tuhan di dalam ketakutan, bukan di dalam kepatuhan. Itu yang kita harus pelajari. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tanda zaman untuk menjelaskan kepada kita bahwa akhir zaman pasti akan datang. Dan di dalam kepastian dia akan datang akhir zaman itu, maka kita harus bersiap-siap. Caranya gimana? Tuhan Yesus katakan, berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Berjaga artinya hidup benar, hidup dekat dengan Tuhan. Jangan malah ketakutan sendiri. Aduh, gimana ya? Tuhan bilang, berjaga, tenang, berjaga aja. Dekatkan diri sama Tuhan. Hidup di dalam sebuah spiritualitas yang benar, di dalam ritualitas yang kamu jaga. Di dalam kehidupan itu semua terus berdoa. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya akhir zaman datang. Nah, oleh karena itu, jangan khawatir, jangan takut, jangan jadi manusia cocok logi, mencocok-cocokkan setiap peristiwa dan kemudian memberikan sebuah label atas peristiwa-peristiwa itu dan ketakutan sendiri. Jangan percaya ramalan, jangan suka hitung-hitung waktunya kapan datangnya Tuhan. Itu menjadi sebuah misteri ilahi milik Tuhan. Bagian kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, jadi firman Tuhan kita pada saat ini membawa kita pada kesimpulan, apa tahun 2021 ini akhir zaman? Ini apakah gejala akhir zaman? Akhir zaman tidak, tanda zaman iya.
Dan apakah semua bencana-bencana ini dilihat sebagai hukuman Tuhan? Tidak perlu kita menjadi hakim dan menentukan dan menebak-nebak ini hukum Tuhan atau enggak. Tetapi dalam setiap keadaan kehidupan kita diajak hidup di dalam bertobat. Ingat, kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dan kita adalah manusia yang rapuh, harus mendekat sama Tuhan. Di dalam kita mendekat sama Tuhan, kita menjadi siap. Kapanpun akhir zaman datang, kapanpun akhir hidup kita datang, kita boleh meyakini tidak ada kuasa, tidak ada oknum yang dapat merebut kita daripada Tuhan. Hidup tenang, percaya, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita percayai dan apa yang menjadi janji yang Tuhan berikan buat kita. Semuanya akan digenapi, semuanya akan terlaksana. Percayalah, bersiaplah, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan halu, jangan galau lagi, jangan hidup untuk menjadi korban daripada viral berita-berita nggak jelas. Tetapi mari kita tetap menjadi orang percaya yang berpegang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, bolehkan kami bertemu kembali pada saat ini, membicarakan tentang keadaan-keadaan di sekitar kami yang penuh bencana. Ada pandemi, ada berbagai macam keadaan kehidupan yang sering kali membuat kami takut, khawatir. Mungkin ketakutan dan kekhawatiran kami ini sendiri adalah gambaran di mana kami sering kali hidup tidak dekat sama Tuhan. Dan oleh karena itulah kami harus dekat sama Tuhan. Dekat di dalam sebuah kepatuhan. Di dalam sebuah kesadaran kami harus menjadi orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Bukan di dalam ketakutan karena ingin menyelamatkan diri kami sendiri di dalam keegoisan kami, tetapi kami betul-betul menyerahkan hidup kami karena memang hidup kami adalah milik Tuhan. Sehingga kapanpun akhir zaman itu datang, kapanpun akhir hidup kami sendiri datang, semuanya kami dapat song-song di dalam percaya, berani, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, tuntunlah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan terus ada, berjalan, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, seperti yang kita tahu bahwa keadaan saat ini bangsa kita banyak dihantam bencana. Ada di Sulawesi Barat, ada juga di Kalimantan, dan juga ada di Pulau Jawa, di Sumedang. Dan mungkin ke depan juga karena curah hujan yang tinggi dan berbagai macam keadaan cuaca dan iklim yang berubah terus, maka mungkin bencana-bencana akan ada di depan mata kita. Apa yang perlu kita lakukan bukanlah takut, tetapi menjadi pasrah dan berserah kepada Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat untuk kehidupan orang lain yang terkena bencana. Saudara-saudara kita di sana yang sedang menghadapi bencana membutuhkan kita, baik doa kita dan bahkan juga dukungan dana kita. Majelis Jemaat GKI Aji Barang telah mendapatkan surat edaran dari Sinode Wilayah dalam tim Derap Kemanusiaan dan Perdamaian Sinode Wilayah, mengajak kepada seluruh bagian jemaat-jemaat di lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk bisa memberikan donasi bantuan kepada korban bencana yang akan didistribusikan dalam beberapa tahap. Gereja kita juga akan menyediakan diri untuk bisa memberikan bantuan berupa dana. Oleh karena itu, Majelis Jemaat akan mengedarkan kepada kita satu kantong persembahan khusus untuk korban bencana alam.
kantong yang warna hijau di dalam kebaktian minggu akan digunakan sebagai kantong untuk korban bencana alam yang akan kita nantinya transferkan atau setorkan kepada sinode wilayah untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan korban bencana alam di sana. Sebagai saudara di dalam iman ataupun di dalam saudara dalam kemanusiaan, marilah kita tergerak hatinya untuk bisa memberikan persembahan untuk nantinya dipakai membantu keluarga kita, saudara kita, sesama manusia yang dikasihi Tuhan untuk bisa mendapatkan pertolongan di dalam musibah yang sedang mereka alami. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta